Menpora kirim 30 nama pemain keturunan timnas U17. Kejelian Sintayong terbukti. Dapat positif jika PSSI bentuk timnas Indonesia U14. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sodorkan 30 nama pemain keturunan Menpora bantu timnas U17 Indonesia. Kabar baik datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo yang telah menyodorkan 30 nama pemain keturunan kepada Bima Sakti untuk timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, PSSI memang sudah membuka peluang agar para pemain keturunan membela Garuda Asia. Keberadaan mereka diharapkan akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Dito Aritejo menuturkan bahwa pihaknya sudah mengantongi 30 nama pemain keturunan. Menteri Pemuda di era Kabinet Indonesia Maju tersebut memastikan bahwa ada 2 kategori dari keseluruhan data. Keduanya dibagi dengan pemain yang sudah dan belum mengantongi paspor Indonesia. Kalau terkait pemain keturunan atau diaspora dari database yang sudah dikumpulkan Kemenpora di bawah Departemen Diaspora, kami sudah memberikan kepada PSSI dan sudah diterima langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir dan langsung diberikan kepada Coach Bima. Kami telah mendata, sementara ada 17 pemain yang berpaspor Indonesia, sisanya ada sekitar 13 pemain lagi. Tapi itu belum berpaspor. Kami tetap berikan. Ucap Dito Aritejo. Meski begitu, Dito mengakui bahwa Bima Sakti yang akan menentukan pemain-pemain keturunan yang sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia U17. Sebab skuad Garuda saat ini sedang dibentuk dengan mencari pemain-pemain terbaik, termasuk seleksi dari 9 kota hingga pemusatan latihan yang akan mulai berjalan pada pekan depan. Dampak positif jika PSSI bentuk timnas Indonesia U14. Pertama, mendorong adanya kompetisi usia dini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif saran dari Direktur Teknik Garuda Select Dennis Wise untuk membentuk timnas Indonesia U14. Mau tidak mau, PSSI mesti memastikan kompetisi usia dini berlangsung dengan lebih tertata dan konsisten jika ingin membentuk timnas U14. Pasalnya hanya lewat kompetisi dan pembinaan yang tersusun rapi, maka suplai pemain timnas Indonesia U14 bisa terpenuhi dan berjalan. Kedua, terciptanya pembinaan yang berjenjang. Dengan memiliki timnas Indonesia U14, maka Indonesia berpeluang punya pembinaan yang berjenjang untuk menyuplai pemain-pemain ke level timnas yang lebih tinggi. Hal ini sudah terlihat di era kepelatihan Sintayong, di mana para pemain di level timnas U19 hingga U23 bisa menjadi tulang punggung dari timnas senior. Harapannya, timnas U14 bisa menjadi penyuplai pemain berbakat dan potensial untuk mengisi timnas Indonesia di level yang lebih tinggi. Ketiga, jadi wadah pemain keturunan. Semakin banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri masuk ke pemberitaan menunjukkan bahwa banyak talenta-talenta muda Indonesia dengan kualitas mumpuni. Hadirnya timnas U14 bisa menjadi salah satu wadah untuk menampung para pemain muda keturunan Indonesia. Kedepannya, para pemain ini berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia di level usia yang lebih tinggi. Dua pemain keturunan diincar klub Italia, Sintayong terbukti jeli. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan yang sempat menjadi incaran Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Dua pemain yang dimaksud ialah Tijani Reinders dan Emil Audero Mulyadi. Kedua pemain ini dikabarkan bakal segera gabung dengan klub raksasa Italia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia sangat jeli memilih pemain keturunan guna meningkatkan kualitas skuad Garuda. Bahkan keduanya tak henti-hentinya didekati PSSI guna proses naturalisasi. Namun keyakinan mereka bersinar di Eropa bersama Belanda dan Italia lebih besar. Tijani Reinders menolak dengan tegas tawaran PSSI. Sementara Emil Audero tak memberikan respon apa-apa pada awal 2022 lalu.
Meski demikian, Emil sempat disebut memberi kode kepada Erick Thohir selaku ketum PSSI dengan mulai mengikuti akun Instagram pribadinya. Seiring isu-isu yang beredar, rumor tak kalah panas juga tengah mendera kedua pemain tersebut dalam karir profesionalnya. Laporan dari La Repubblica menyebut, Emil Audero tengah berada dalam radar Inter Milan setelah Sampdoria gagal bertahan di kasta teratas Liga Italia Serie A. Menariknya, kabar ketertarikan Inter terhadap Emil dikaitkan dengan sosok Erick Thohir, Menteri BUMN yang pernah menjabat sebagai Presiden Nerazzurri. Sementara itu, Gianluca Di Marzio menyebut AC Milan tengah dalam proses untuk mendatangkan gelandang AS Alkmaar keturunan Indonesia Tijani Reinders. Tijani memiliki latar belakang sepak bola yang mentereng. Sosoknya pernah nyaris menjalani debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.